Semalam tuan-tuan, mata wang Indonesia rupiah jatuh ke parah yang terendah sejak pada tahun 1998. Sebenarnya boleh nggak sih pungutan liar atau preman yang ada di Indonesia kita berantas semua? Karena mereka ini nggak cuma ngerasain masyarakat aja, tapi juga memperlambat ekonomi Indonesia. Rupiah semakin melemah hingga beritanya viral di negara tetangga dan menjadi perbincangan hangat di media internasional. Memang akhir-akhir ini ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan menjadi perbincangan hangat di media internasional hingga media nasional. Bahkan beberapa konten kreator dari negara tetangga kita juga membahas akan lemahnya rupiah di Indonesia. Beberapa faktor penyebab lemahnya rupiah di Indonesia tentunya turunnya daya beli masyarakat, kemudian hingga kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak meningkatkan ekonomi Indonesia. Kemudian lagi dengan kasus korupsinya yang begitu sangat luar biasa. Kayaknya kalau tidak korupsi itu nggak sempurna ya. Para oknum-oknum pejabat yang ada di negara kita ini hingga menjadi perbincangan hangat di media internasional. Bahkan sampai-sampai beritanya itu ke Jepang sana ya. Jadi di Jepang pun sampai terdengar berita bahwa negara kita itu merupakan salah satu yang melakukan korupsi begitu besar-besaran. Terutama saat kasus Pertamina yang dimana menjadi sorotan internasional. Tentunya hal ini memang sangat menyedihkan. Bahkan uang zakat pun juga dikorupsi. Kadang-kadang sampai tak habis pikir saya sebagai masyarakat Indonesia. Uang zakat itu kan untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi kalau di Indonesia juga dikorupsi oleh oknum pejabatnya. Tabungan haji juga dikorupsi. Padahal tabungan haji itu Masya Allah, kok kayak nggak ada takut-takutnya ya. Sedangkan di negara tetangga kita, Malaysia, tabung hajinya itu begitu mendapat pujian dari kerajaan Arab Saudi. Tapi kita di Indonesia, tabung hajinya masih ada dikorupsi oleh oknum pejabatnya. Ya memang seperti itulah kondisi yang ada di negara kita. Dan kira-kira peringkat terbaik di Asia Tenggara di dalam kasus korupsinya, kira-kira Indonesia nomor berapa? Harap-harap mudah-mudahan Indonesia nomor paling di bawah. Nggak mungkin sampai menepati urutan yang di atas. Dan inilah sorotan berita yang begitu sangat terupdate, terviral hari ini. Rupiah melemah menjadi perbincangan hangat di media sosial negara tetangga kita hingga media internasional. Koruptor diumumkan di televisi yang bermain dengan aparat penegak hukum. Saya bilang, kita rakyat mau apa Pak? Kita cuma ketawa dalam hati. Kau dapat juga itu nanti cilaka. Kau dapat, kau lolos gimana? Hah? Kau bisa tipu itu CCTV, kau bisa hancurkan. Kau bisa main mata dengan penegak hukum. Tapi demi Allah malaikat menunggumu nanti. Semalam tuan-tuan, mata wang Indonesia rupiah jatuh ke parah yang terendah sejak pada tahun 1998. Tengok berita ni tuan-tuan. Jadi ini suatu benda yang saya rasa mengejutkan jugalah. Sebab orang kata apa, ianya jatuh dengan orang kata apa, pada kadar 16,600 dibandingkan dengan US dollar. Satu jumlah yang paling rendah lah sejak 26-27 tahun yang lalu. Dan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor yang dinyatakan dalam berita ni, dalam laporan ni, ialah tentang dasar Prabowo terutamanya yang dia punya program itu, makanan tengah hari percuma yang menelan belanja berbilion. Sebab Indonesia ni penduduk dia 300 juta tuan-tuan, hampir 300 juta. Dan juga dia punya cita-cita tinggi dia tu untuk mencapai pertumbuhan 8% setiap tahun selama 5 tahun. Sekarang ni pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sekadar, saya ingat lebih kurang dalam 5%. Kemudian tindakan-tindakan ini menyebabkan dia punya debt to GDP ratio itu
telah pun meningkat dan ditambah pula dengan kutipan cukai yang jatuh, orang kata apa, rendah, jatuh 42% tuan-tuan per year, on a year, yang seperti mana yang tinggal tuan-tuan melihat dalam berita ni, maksudnya kutipan cukai itu tidak mencukupi. Ini ditambah pula dengan satu ura-ura lah, spekulasi Menteri Keuangan Indonesia ni, Sri Mulyani, akan meletakkan jawatan. Kerana Sri Mulyani ni adalah menteri pada zaman Pak Jokowi, lama dengan Pak Jokowi ya. Saya rasa Sri Mulyani ni bekas pegawai IMF. Kemudian diambil oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Keuangan. Kemudian Prabowo sambunglah khidmat dia sebagai Menteri Keuangan. Dan ada ura-ura mengatakan bahawa bank, ini spekulasi, tapi Sri Mulyani menafikannya. Tapi spekulasi ni dia boleh jadi betul, hanya masa yang menentukan tuan-tuan. Apabila keadaan jatuhnya menjunam sebegitu, Bank Indonesia pun mengeluarkan kenyataan bahawa akan campur tangan untuk stabilkan rupiah. Seperti mana kita juga pernah melakukan dahulu tuan-tuan, semasa tahun 1997-98, Dr. Mahathir memperkenalkan dasar kawalan modal dan fix ringgit itu kepada 3.8 untuk mengelakkan kekal jatuh. So ini perkembangan terkini Indonesia. Tambah pula dengan berita keadaan pekerjaan sektor-sektor seperti tekstil, Sritex yang membuang 60,000 orang pekerja, termasuk sektor lain, elektronik, sektor banyak lagi lah, sektor-sektor yang terlibat automotif dan sebagainya, pekerja dibuang. Sebab itu dijangka dalam beberapa bulan akan datang ratusan ribu pekerja di Indonesia akan dibuang kerja tuan-tuan. Daripada 60,000 yang telah dibuang tu akan muncul lagi puluh-puluh ribu lagi, bahkan ratusan ribu. Jangkaan penganalisis ekonomi, pekerja di Indonesia akan dibuang kerja. Tapi kita harap ekonomi Indonesia dapat dipulihkan. Prabowo dengan timnya itu dapat memulihkan semula ekonomi Indonesia dengan bantuan daripada pakar-pakar mereka. Tapi inilah realiti keadaan di ekonomi Indonesia sekarang ni. Tuan-tuan jemput follow akaun saya untuk banyak lagi video analisis ekonomi, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Nilai mata wang Indonesia iaitu rupiah baru-baru ni jatuh ke paras paling rendah sejak krisis kewangan Asia tahun 1998. Sekarang kadar tukarannya dah cecah sekitar rupiah 16,640 per US dollar, dan ramai yang mula risau dengan keadaan ekonomi negara Indonesia. So, apa sebenarnya yang sedang berlaku ni? Ekonomi Indonesia sendiri sedang mengalami kelembapan. Kuasa beli rakyat menurun, keyakinan pengguna semakin lemah dan banyak pekerjaan formal mula berkurangan. Sebelum ni kita dikabarkan bahawa sebuah kilang tekstil yang sangat besar dekat Indonesia ni telah pun membuang pekerja lebih kurang dalam 60,000 orang. Pada masa yang sama, keadaan menjadi agak rumit apabila muncul spekulasi mengenai Menteri Kewangan Indonesia iaitu Sri Mulyani Indrawati yang dikatakan mungkin akan meletakkan jawatan. Walaupun perkara ini sudah pun dinafikan, tapi kita kena maklum bahawa beliau dianggap sebagai antara individu yang berjaya kekalkan kestabilan ekonomi Indonesia selama ni. Kalaulah dia berundur, maka dia boleh tambah lagi kerisauan di kalangan pasaran. Selain itu, kebimbangan mengenai campur tangan politik dalam dana kekayaan negara iaitu Danantara Indonesia juga membuatkan pelabur lebih berhati-hati buat masa ini. Akan tetapi, bukan semuanya berpunca daripada faktor dalaman negara Indonesia. Keadaan pasaran global juga sekarang ni tak menentu dengan Donald Trump yang kenakan tarif sana sini, tak tentu pasal lah. Bank Pusat Indonesia telah pun ambil langkah untuk stabilkan mata wang dengan campur tangan dalam pasaran forex. Apa yang bakal berlaku seterusnya, sama-sama kita akan nantikan, dan sementara itu saya akan update korang perkembangan-perkembangan terbaru. Jangan lupa follow saya guys. Nah, itulah informasi beberapa berita yang beredar di media internasional dan juga menjadi perbincangan hangat di beberapa negara tetangga lainnya, bukan hanya di Malaysia saja sahabatku semua. Nah, memang kalau kita lihat keadaan ekonomi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Di antaranya rupiah melemah, kemudian sulitnya mencari pekerjaan, pengurangan tenaga kerja yang begitu sangat cukup besar, kemudian industri tekstil yang saat ini tengah terdampak yang begitu sangat tidak baik ya, sehingga terpaksa harus mengurangi
tenaga kerja. Dan ini tentunya menyulitkan keadaan. Apapun keadaannya, mudah-mudahan Indonesia segera bisa berbenah dan bisa mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Dan tentunya bisa seperti stabil negara-negara lainnya. Kemarin katanya bilang rupiah menguat, ringgit melemah. Ini kok terbalik di beberapa berita segelintir YouTuber Indonesia yang memberitakan ya. Tetapi berita tersebut adalah bohong. Ringgit dari tahun ke tahun itu semakin naik. Dan pada faktanya rupiah sekarang sedang melemah. Ya mudah-mudahan tetap baik-baik saja ekonomi yang ada di Indonesia. Dan inilah berita yang sekarang terjadi di Indonesia, yang dimana mencari pekerjaan juga sulit, pengurangan kerja ada di mana-mana, hingga korupsinya yang begitu sangat luar biasa. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana investor asing pun mau masuk ke Indonesia itu pikir-pikir. Karena apa? Berbagai, ya tahu sendiri ya, yang ada di negara kita tercinta itu berbagai rumitnya perizinan, kemudian aturan-aturan yang menyulitkan lagi, sehingga investor pun lebih memilih berinvestasi di negara tetangga lainnya. Dan ini memang terlihat sangat miris sih, tapi fakta pahitnya memang seperti itu. Oke, kita langsung simak beritanya. Kawan, kondisi dunia kerja kian menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tapi lowongan kerja terbatas. Situasi ini juga semakin rumit akibat PHK di mana-mana. Bahkan, melalui cuitan X, ada diploma hingga sarjana yang nggak dapat pekerjaan sesuai gelarnya. Mereka rela banting setir menjadi sopir hingga asisten rumah tangga atau ART untuk menghidupi keluarganya. Menurut data BPS pada Agustus 2024, ada sekitar 144,64 ribu penduduk yang bekerja dan 7,47 juta penduduk yang menganggur. Sementara itu, situasi perekonomian yang sulit ini juga didukung dengan badai PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan. PT Sritex misalnya, yang telah mem-PHK lebih dari 10.000 pegawai, setelah resmi ditutup pada Maret 2025. Kemudian, pabrik Sanken, yang akan berhenti beroperasi pada Juni 2025. Akibatnya, pabrik ini akan mem-PHK 459 pekerja. Lalu ada juga Yamaha. PT Yamaha Music Product Asia akan menutup pabriknya akhir Maret 2025. Ada 400 orang terpaksa dirumahkan. Selain itu, PT Yamaha Indonesia juga akan berhenti beroperasi pada Desember 2025. Keputusan ini merumahkan sekitar 700 karyawan. Menurut data dari Kemenaker, lonjakan PHK terbesar terjadi di Jakarta, yaitu ada sekitar 24.686 orang. Jawa Barat 11.088 orang, Banten 5.171 orang, dan Jawa Timur 4.596 orang. Dari kondisi ekonomi yang sulit ini, apakah kamu juga terdampak, kawan? Sebenarnya boleh nggak sih pungutan liar atau preman yang ada di Indonesia kita berantas semua? Karena mereka ini nggak cuma ngerasain masyarakat aja, tapi juga memperlambat ekonomi Indonesia. Selamat datang di Belajar Semenit. Di beberapa bulan yang lalu, Ketua Umum Kadin DKI membuat suatu pernyataan yang menarik, yaitu di mata investor asing, Indonesia ini masih kalah menarik dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam. Dan salah satu penyebabnya adalah aksi premanisme. Jadi menurut beliau, banyak investor asing itu menilai perizinan sampai pembangunan di Indonesia banyak terkendala oleh pungutan liar, yang ternyata melibatkan ormas dan pejabat. Dan setelah dihitung, pungli ini bisa memakan 30% dari total biaya investasi. Dan ini yang menjadi salah satu faktor kenapa indeks saham di Indonesia itu melemah. Tapi kalau kalian suka investasi, tenang aja, karena ada alternatif lain untuk investasi yang tidak dipengaruhi oleh pungli. Yes, bener, yaitu trading forex. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan trading forex, kalian bisa cobain pakai yang namanya FBS. Dan kebetulan mereka sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Dan untuk merayakannya, dari tanggal 3 sampai 30 Maret ini, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Mulai dari cashback 100%, terus ada emas, ada MacBook, sampai mobil impian kalian. Dan caranya gampang, kalian tinggal selesaiin tugas yang ada di aplikasi FBS aja. Dan yang paling gue suka adalah mereka ini selalu ngasih edukasi dan tips untuk trader pemula. Buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung klik linknya di bio gue ya. Jadi gitu dulu teman-teman, selamat mencoba.
Ternyata kisaran gaji koruptor Pertamina kemarin itu sekitar 22,37 miliar per tahunnya. Angka ini gede banget. Kalau kalian belum kebayang angka ini segede apa, gue akan tunjukin berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai angka segitu dengan UMP Jakarta. Selamat datang di Belajar Semenit. Gaji per tahun koruptornya itu 22,37 miliar. UMP Jakarta per bulan itu 5,4 juta. Nah ini kalau kita bagi hasilnya itu sekitar 4.142,6 bulan. Nah, karena di sini masih bulan, kita coba ubah menjadi tahun dengan cara dibagi 12. Hasilnya adalah 345,2 tahun. Nah, kalau kalian hidup di Indonesia, usia pensiunnya itu adalah 59 tahun dan kita biasanya mulai kerja itu di umur 22 tahun. Berarti total kita kerja selama satu kehidupan itu adalah 37 tahun. Nah, kalau kita bagi nih 345,2 tahun dibagi 37, hasilnya itu adalah 9,3 kali. Jadi ibaratnya kalian itu harus meninggal hidup sebanyak 9,3 kali baru kekumpul 1 tahun gajinya koruptor Pertamina. Nah, yang barusan itu hitungan kasar aja sebenarnya, karena gue nggak ngitungin pajak, inflasi, kenaikan jabatan, pengeluaran per bulannya, dan lain-lain. Tapi intinya di sini gue pengen ngingetin ke teman-teman, kalau masih ada yang berpikir kalau orang kaya itu tidak akan korupsi, that's some bullshit. Sekelas investor asing aja pada kabur, ogah berinvestasi di plus 62. Karena mereka udah tahu pola di plus 62. Nah, teman-teman, kita sekarang mau bahas nih, kenapa sih investor asing itu pada kabur, teman-teman. Ya, pertama, nggak ada kejelasan ya dalam supremasi hukum ya. Hukum di Indonesia ini, ya kita tahu ya agak, ya gimana gitu ya. Penegak hukumnya, damkar kali ya. Penegak hukumnya damkar cuy. Nah terus sistem peradilannya gimana ya? Banyak sekali ya sistem peradilan ini saya lihat banyak sekali yang bener tuh jadi terdakwa. Konoha buset, Konoha nih, Konoha plus 62 nih, gila keren ya. Jadi investor ini kabur juga karena banyaknya perusahaan asing yang sudah investasi di Indonesia ini kena apa ya, malpraktek ya, apa sih, kena uang prestasi atau gimana, kena scam kali ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Indo ini yang tidak amanah dan banyak window dressing. Ngomongnya cuan banyak untung tapi banyak bocornya. Jadi balik lagi ke mentalitas ya, yang saya bilang SDM rendah digaji tinggi. SDM rendah itu di mana-mana cuy. Kalian jadi orang kaya, jadi konglomerat, pangkat direktur, pangkat CEO, tapi kalau kerjaannya cuman akal-akalan, akal bulus, window dressing, ya tetap aja saya sebut SDM rendah. Karena dengan mentalitas seperti itu, kita kehilangan kepercayaan. Kita kehilangan kepercayaan dari asing ya. Kalau ingin mendapatkan kepercayaan dari asing, ya tentu aja ya kita harus hukum harus dibenerin dulu, hukum yang benar-benar, yang salah-salah gitu kan. Terus ada penegak hukumnya. Masa penegak hukumnya jadi damkar sih gitu loh. Ya kan? Jadi hukumnya ini harus benar-benar berjalan, harus patuh. Dan juga dari rakyatnya ini, rakyat plus 62-nya ini harus patuh juga sama hukum. Ya, jangan sen ke kiri belok kanan, kecelakaan nyalain orang gitu ya. Terus lampu merah dibablas gitu kan. Banyak sekali. Jadi kalau untuk kita bicara soal hukum, rakyat ini yang kecil-kecil ini juga harus sadar hukum. Dari buang sampah sembarangan tuh harusnya kena denda tuh. Ya kan, buang sampah ke kali harusnya kena denda 5 juta, 10 juta deh, atau nggak di penjara sekalian. Gitu kan. Jadi penegakan hukum dan juga kebijakan pajak yang pakai otak. Saya heran ya, di Konoha ini kok Menteri Keuangannya kurang canggih gitu. Kebijakannya cuma bisa naikin pajak doang gitu. Apa perlu diganti sama saya? Gitu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton VT ini, saya doakan kalian semua itu berhasil, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Kes rasuah yang semakin menular mampu melemahkan sistem ekonomi sesebuah negara sehingga menyebabkan pelabur tidak yakin untuk melabur. Korupsi yang tinggi juga akan menggugat kestabilan sosial sesebuah negara
sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakatnya terhadap ketulusan kerajaan. Dalam video kali ini, kita akan melihat 7 negara dengan persepsi korupsi paling teruk di Asia Tenggara berdasarkan skor persepsi rasuah CPI. Apa-apa pun, terima kasih kepada yang mencadangkan video ini. Ayuh kita mulakan. Di tangga ke-7, Vietnam. Vietnam mencatatkan skor tertinggi dalam senarai ini dengan skor 41 dan kedudukan ke-83 dunia. Negara ini telah menunjukkan peningkatan dalam usaha menangani rasuah, terutamanya melalui pelaksanaan kempen anti rasuah yang lebih tegas di bawah pentadbiran General Luang Chuang. Skandal rasuah yang melibatkan syarikat besar dan pegawai kerajaan sering mendapat tindakan tegas daripada pihak berkuasa, menunjukkan kesungguhan negara ini dalam menangani isu tersebut. Kedudukan Vietnam dalam CPI menunjukkan sedikit peningkatan berbanding tahun lalu, menandakan kemajuan dalam membangunkan sistem tadbir urus yang lebih telus dan bertanggungjawab. Di tangga ke-6, Thailand. Thailand dengan skor 35 dan kedudukan ke-108 dunia menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding negara-negara yang bakal disebutkan. Negara ini telah memperkenalkan peraturan ketat terhadap penyalahgunaan kuasa dalam sektor kerajaan dan swasta. Malah Thailand turut mengalami beberapa skandal besar dalam sektor perbankan dan perolehan kerajaan yang menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Seterusnya, Thailand merupakan antara negara dengan jumlah KDNK paling tinggi di Asia Tenggara. Tonton video kami sebelumnya tentang negara dengan ekonomi terbesar ASEAN 2025. Di tangga kelima, Indonesia. Indonesia mencatatkan skor 34 dengan kedudukan ke-115 dalam dunia. Sebagai pemegang ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia bergantung kepada pelaburan asing dan kestabilan politik untuk mengekalkan pertumbuhan ekonominya. Namun, rasuah dalam sektor perolehan awam dan pengurusan sumber alam seperti minyak dan gas masih menjadi masalah utama. Kes-kes besar melibatkan pegawai tinggi kerajaan dan ahli politik sering didedahkan oleh media, mencerminkan cabaran yang dihadapi dalam menegakkan integriti sektor awam. Berbanding tahun lalu, skor Indonesia menunjukkan sedikit peningkatan, tetapi masih belum mencukupi untuk membawa perubahan besar dalam persepsi rasuah di negara ini. Di tangga keempat, Filipina. Filipina pula mencatatkan skor 34 dan berada di kedudukan ke-115 dalam dunia sama seperti Indonesia. Isu rasuah seringkali berleluasa dalam sektor perolehan kerajaan dan perundangan. Kes-kes rasuah yang melibatkan pegawai tinggi kerajaan serta penggunaan dana awam secara tidak telus sering mendapat perhatian media. Filipina telah melancarkan beberapa kempen untuk membanteras rasuah, termasuk pendigitalan sistem perkhidmatan kerajaan bagi mengurangkan peluang penyelewengan. Namun, birokrasi yang kompleks serta kurangnya penguatkuasaan yang tegas menjadi penghalang kepada kemajuan alternatif tersebut. Dari segi perubahan kedudukan, Filipina tidak menunjukkan peningkatan ketara, menandakan perlunya tindakan yang lebih drastik dalam menambah baik ketelusan dan accountability dalam sistem pentadbiran. Nah, itulah berbagai berita yang kurang baik dari negara kita ya, yang dimana angka pengangguran semakin meningkat, sedangkan investor asing lebih memilih negara tetangga Malaysia, Vietnam, Thailand, karena dinilai aturan di negara tetangga itu lebih efektif ya, atau lebih baik, kemudian nggak ada pungutan liar atau pungli. Kalau di Indonesia itu pungli, ya Allah, memang begitu sangat meresahkan. Bahkan kemarin sampai-sampai ada preman minta uang raya ke kilang ya. Ini sangat meresahkan ya tentunya, dan tidak bagus untuk negara kita jika masih ada orang-orang yang melakukan pungutan liar. Menjadi seorang ketua kawasan lah apalah, ini perlu segera ditangani. Dan alhamdulillah kemarin orang-orang seperti itu sudah ditangkap lah, yang minta pungli di kilang lah, yang katanya seorang jagoan. Aduh, memang negara kita ini kalau bicara soal pungli itu ada di mana-mana. Bukan hanya dari kalangan bawah saja,
Tetapi oknum pejabatnya pun juga ada. Bayangkan, investor asing pun lebih memilih negara tetangga. Sedangkan kita, Indonesia, selalu diberitakan tentang korupsi dan korupsi terus. Dampaknya memang sangat tidak bagus untuk negara kita. Dampaknya, ujung-ujungnya, investor asing kalau mau berinvestasi di negara kita, mereka berpikir-pikir ya dengan kasus korupsi yang sebegitu banyaknya, dengan kestabilan politik yang tidak baik-baik saja, dan juga aturan-aturan yang kadang-kadang bikin investor tuh pusing 7 keliling. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.